Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami sangat hormati Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, Kiai Haji Mufid Mas'ud, Kiai Haji Muhadi Zainuddin, para ulama, dan juga Bupati Kabupaten Bantul dan yang mewakili dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Bapak Profesor Dr. Alwi Shihab sebagai Menko Kesra, yang sebenarnya beliau ingin sekali hadir bersama kita di sini, tapi yang seperti dikatakan oleh pembicara sebelumnya di sini, beliau mempunyai tugas yang mendadak sehingga saya sebagai stafnya diperintahkan kemari. Saya berbahagia sekali karena majelis yang seperti ini insya Allah penuh dengan rahmat Allah. Bukan saja sempat berkenalan dengan para ulama, tapi juga saya sempat mencicipi makanan yang paling enak malam ini. Jika saya mau bertambah lagi malu saya, karena saya sudah kenyang. Mungkin cepat kenyangnya itu si tuan rumah ikhlas memberikannya. Hadirin yang berbahagia, saya punya seorang kawan sebagai atase kebudayaan di kedutaan Amerika. Baru saya mendapatkan informasi. Saya hanya mengatakan sama dia dan bertanya, bagaimana cara negara Amerika itu mengatasi informasi yang memuat istilahnya yang pornografi di media. Yang sekarang ini berkali-kali Presiden mengatakan, misalnya masalah pornografi di media itu luar biasa. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian adalah yang mewujudkan saya sampai sekarang. Di sana itu biarpun tidak seiman dengan kita, tapi masalah-masalah yang bertentangan dengan moral itu begitu lupa dijaga dengan undang-undang. Dan dia mengatakan begini, Risman katanya, ada sesuatu yang mengejutkan. Waktu kami selidiki begitu derasnya informasi pornografi di Amerika, khusus untuk anak-anak, dapatlah kami bukti yang lengkap, data-data yang cukup banyak. Ternyata Bapak Ibu sekalian, supplier yang menyumbang, yang mengirimkan, yang menyediakan bahan-bahan pornografi ke Amerika untuk anak-anak itu ada di Indonesia. Saya terhenyak mendengarkannya. Kita ternyata eksportir terbesar untuk pornografi anak-anak di Amerika. Dari itu waktu saya mendapatkan pendelegasian wewenang dari Pak Alwi untuk menghadiri haflah Al Quran yang saya dengar dari Kiai Haji Muhadi
ada 126 orang kira-kira yang hafid tahun ini. Oh, sejuk hati saya. Luar biasa. Saya teringat ada suatu buku yang pernah saya baca. Kalau salah saya dikoreksi. Ini para bapak ini. Mudah-mudahan catatannya tidak hilang. Karena berhadapan dengan kiai harus hati-hati mengucapkan makhrajnya. Nanti tajwidnya nggak benar, nggak pas. Karena pernah suatu kali ini cerita benar. Seorang pejabat tinggi negara, nggak usah disebutkan namanya, karena bukan itu maksudnya. Datang ke suatu pesantren Jawa Timur, nggak usah juga disebutkan pesantren apa, nanti pasti ketahuan. Waktu dia mengucapkan salam saja, nggak ada yang jawab karena makhrajnya tidak benar. Dari itu saya catat ini. Kalau salah silakan angkat tangan, nggak benar itu. Saya sudah mengaji sama Kiai Haji Nawawi lama sekali, nggak begitu namanya. Jadi ada sebuah buku yang dikarang oleh Ahmad Syauqi, seorang sastrawan Mesir abad ke-8. Nama bukunya itu Al-Abarat. Kira-kira maknanya itu linangan air mata, untayan air mata. Pak mengerti kalau salah? Panjenengan angkat tangan, bukan begitu Pak. Ya. Ini beliau ini katanya menulis Al-Abarat itu dalam mengupas ayat Quran A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bukan berceramah ya, hanya menyebutkan saja. Nanti ada kiai yang khusus berceramah itu. Saya takut berceramah di sini nanti dikasih amplop. Nah, saya hindari itu. Tapi kalau dikasih juga salah kalau bisa. Di dalam Al-Abarat itu dikatakan kitab yang membahas suatu ayat. Saya nggak tahu ayatnya, nggak sempat saya cari di surat berapa dan ayat berapa. Jadi kan kalau adik-adik kita yang hafid itu bisa langsung mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Itu kira-kira surat apa? Al-Qasas. Ini bukan ujian ini, tapi memang saya tidak hafal. Al-Qasas. Kira-kira yang apa? Surat berapa itu, Pak Kiai? Pak Kiai Nawawi sengaja bilang nggak hafal, padahal hafal. Supaya santri-santrinya berbangga, aku hafal. Saya punya kakak hafid juga. Setiap saya ingin tahu ini, saya telepon dia. Dia hanya mengatakan kira-kira di 10 ayat pertama, kira-kira di pertengahan, kira-kira hampir ke ujung. Jadi dia tetap tidak bisa menyebutkan ayat berapa. Jadi saya nggak malu-malu benar lah. Bapak Ibu sekalian, di surat Al-Qasas saya catat ini, yang ayatnya kita tidak tahu. Wabtaghi fima atakallahu dar. Ini kan sengaja saya salahkan supaya ada koreksian dari bawah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nun mati ketemu dengan sin itu nanti wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan seterusnya. Jadi di buku Al-Abarat ini ada suatu syair yang saya catat di sini. Nah, tolong dikoreksi lagi ini sambil belajar. Belajar itu sampai ke yang paham. Pulau saking Aceh itu, bukan saja Promo Inggil, orang dari Aceh, tapi pernah lama di Jogja. Idza kunta zari'an lil mahsudi al-ushu yanbutu ma'ahu. Ini yang dari Madinah, ini sering-sering belajar. Walakin idza kunta zari'an lil ushu
fal mahsudi lam yang butuh. Nah, artinya begini kira-kira. Ini bahasa Arab. Jika engkau menanam padi, maka rumput itu serta tumbuh dengan padi. Sehingga orang-orang petani itu biasa menyiang rumput. Tetapi walakin tidak kunta, bila engkau menanam rumput, padi itu tidak bakal tumbuh dengannya. Wah, ini dalam sekali artinya menurut saya. Artinya apa? Kalau kita menanam dunia, akhirat itu gak bakal ikut. Sebaliknya, dan sebenarnya di awal, kalau kita menanam akhirat, dunia itu pasti ikut. Dan kalau kita menanam dunia, akhirat itu ogah, bahasa Jakarta, tidak mau ikut. Dan itu apa yang dilakukan oleh adik-adik ini, menghafal Al-Quran, itu akhirat. Insya Allah tidak ada pernah orang yang papa hidupnya dalam menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena itu janji Allah. Selalu dikatakan oleh Allah, akhirat itu yang awal, yang pertama dan utama. Dan yakinlah adik-adik yang baru-baru menghafal Al-Quran, pengalaman saya, kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita dekat dengan Allah ditambah kerja keras, insya Allah dunia ini milik kita. Tapi jangan hanya dekat saja tanpa usaha untuk dunia, kita tidak bisa apa-apa. Dan itu adik-adik sekalian, khususnya saya ingin menyampaikan pesan kepada adik-adik ini dan kepada kita semuanya bahwa di dalam penelitian yang dilakukan sejak tahun 1950, ternyata memang uang itu tidak bisa menyebabkan satu-satunya untuk menjadi kita bahagia. Penelitian ini yang dikatakan oleh Ustaz Musfid tadi, Kiai Mufid, nah, itu orang itu melakukan bil akal saja. Jadi secara akliah, secara akal logika, memang uang itu tidak bisa membeli kasih sayang, membeli rasa hormat, membeli rasa tawadhu kepada orang, membeli cinta, nggak bisa uang itu. Dan dalam penelitian itu juga dikatakan bahwa banyak sekali orang-orang yang uangnya banyak, hidupnya itu resah, hidupnya itu susah, tidak seimbang hidupnya. Dan itu benar sekali. Pesantren, dalam hal ini pesantren An-Nur, mendidik anak-anak kita. Dan bagi bapak dan ibu yang punya anak di sini sudah benar itu, ajarkan mereka tauhid, ajarkan mereka agama, insya Allah lurus hidup mereka nanti di akhirat kelak. Dari itu sekarang ini godaan dunia itu banyak sekali, sehingga kata-kata yang umum kita dengar, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Masya Allah, itu nggak berlaku bagi kita ini. Karena keberkahan itu ada yang dihalal. Banyak sekali, saya kebetulan bekerja di Jakarta, banyak sekali yang kita lihat orang-orang yang mengambil yang bukan haknya, yang seperti hasil penelitian tadi. Pergi saya ke Atlanta, Pak Muadi, di sana untuk berlebaran Idul Fitri. Yang membawa saya masih teringat sampai sekarang adalah, ternyata di Atlanta itu ada sebuah masjid Umar namanya. Harusnya dari Ain ya, Umar. Tapi kami sebutkan masjid Umar ya, secara orang Indonesia. Ya. Jadi Umar, masjid Umar itu sewaktu kami mau menjalankan sholat dan khatib mau naik untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri, disampaikan oleh pengurus. Apa kata pengurus itu? Hadirin sekalian, tentunya bahasa Inggris. Ya. Hadirin sekalian, ini masjid ini 8 tahun yang lalu kami hanya 5 orang. Sekarang waktu saya kira-kira 7 tahun yang lalu di situ, masjidnya luar biasa besarnya dan semua jalan ke sana ditutup. Dikenakan ribuan orang sembahyang. Yang menarik lagi apa? Kalau dia menyumbang misalnya ke Bosnia waktu itu, dia menyumbang bukan uang saja, tapi menyumbang dokter, perawat, bidan,
sekaligus dengan mobil dan uang. Dan yang menarik yang kedua adalah dia juga punya sekolah hafid Quran yang seperti kita. Waktu itu 7 tahun yang lalu dia mau wisuda 26 orang hafid dan hafidah di tengah-tengah negara sekuler tersebut. Dan itu memang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menjaga Al-Quran ini. Bukan hanya di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, tapi hatta di Amerika pun yang saya tahu 26 orang pada tahun 97 diwisuda sebagai hafid dan hafidah. Dan itu malu kita rasanya kalau tidak menyeluruh. Kita tahu persis di Pandanaran di pesantren itu kuat sekali juga masalah menghafal Al-Quran ini. Dan sekali lagi kalau kau memungkinkanlah sekiranya untuk dikirim kembali beberapa mujahid muda untuk ke Aceh, yang mana kira-kira 250.000 saudara-saudara kita hilang dalam setengah jam oleh tsunami dan gempa, dan kemudian yang kami baru cerita disusul oleh Semeru dan Nias, dan beberapa hari yang lalu juga gempa juga di Mentawai, dan kabarnya langsung ke selatan ini, Padang, ya kan? Nah, dan saya dengar berita tadi juga, saya dapat SMS dari Amerika, Gunung Tangkuban Perahu mulai bergoyang-goyang, mulai batuk-batuk dia, dan Gunung Krakatau sudah mulai unstable, sudah mulai. Dan itu memang kita ini kecil sekali. Benar kata Allah, akhirat duluan lah kita cari. Nah, inilah wadah untuk memberat kita. Benar ibu dan bapak-bapak telah mengirimkan anak-anaknya kemana. Itu adalah basis yang kuat. Sekarang itu sindikat narkoba, sindikat pornografi luar biasa dahsyatnya. Benteng utama itu adalah iman. Kadang-kadang anak-anak kita kalau sudah sekolah sudah di luar pengawasan kita. Yang mengawasi dia adalah dirinya dan Allah. Dan itu benar sekali lagi, dan kita harus berterima kasih pada pengasuh pesantren An-Nur ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan pada pengasuhnya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan pada para pengasuhnya. Mudah-mudahan juga diberikan keikhlasan kepada para pengasuhnya untuk menjadikan anak turunan kita ini menjadi anak-anak turunan yang soleh dan solehah, yang menguasai dunia tapi tujuannya ke akhirat. Jadi ingin kita buktikan bahwa Islam itu bukan hanya zikir, bukan hanya zikir 70 kali, 700 kali, tetapi juga itu adalah wasilah saja, yang tujuannya kita adalah bagaimana kita kuasai dunia ini untuk alat kita menguasai akhirat kelak. Inilah jalan yang paling, menurut saya, yang paling efektif. Dan ini akan kita petik nanti kalau kita tanam sekarang ini. Insya Allah kita akan tuai sebagai suatu kebahagiaan keluarga kita di dunia dan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, kalau saya tambah lagi nanti saya jadi penceramah, saya nggak berani. Belum lulus, belum khatam saya untuk penceramah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dikarenakan kita ingin buktikan dalam kehidupan ini kita jadi rahmatan lil alamin. Di Menko Kesra itu Pak Kiai Nawawi banyak organisasi pemuda Islam datang untuk seminar, untuk rapim, untuk rakernas. Saya katakan sama kawan-kawan itu, saudara kita, bisa nggak Anda buktikan keberadaan Anda ini betul-betul rahmatan lil alamin ini? Agak susah mereka bisa menunjukkan sesaat. Jadi memang diciptakan oleh media-media yang bukan media kita. Waktu Aceh Pak Kiai khusus diadakan suatu seminar peranan pesantren dalam membangun Aceh. Kenapa diadakan? Pesertanya adalah kedutaan asing di Jakarta. Kedutaan asing itu ngeri sama pesantren, nggak mau dia membantu, takut dia keluar seperti Bapak Kiai Ba'asyir. Disangkanya kita ini teroris semuanya, disangkanya kita ini senang yang fasad fil ardh ini.
Itu image yang sudah masuk di benak mereka. Dari itu barangkali saya yakin sekali keberadaan An-Nur di Bantul dan di Jogja ini kita buktikan dan harus kita buktikan rahmatan lil alamin. Kita buktikan sama kawan dan lawan, Islam itu memang dahsyat sekali pesan-pesan kemanusiaan yang dibawakan. Jadi untuk membuktikan ini memang bilhal dengan tindakan, nggak bisa dengan ceramah demi ceramah saja. Dan itu sekali lagi saya yakin pesantren An-Nur telah berbuat. Sudah berapa tahun ini Ustaz? 28 tahun, hampir sepertiga abad. Insya Allah ini menjadi suatu amalan adha'afah mudha'afah bagi manusia, dan bagi kita juga, dan bagi Pemda juga yang membantu, dan bagi para orang tua yang memanfaatkan. Insya Allah ini adalah suatu manifestasi dari apa yang dikatakan Islam itu adalah membawa rahmah ke muka bumi. Lebih kurang saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.